Ya, alhamdulillah aset kita sudah di atas 60 miliar. 60 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Muhammad Subedi Mukhtar dari Inspirasi Islam Channel, di mana channel ini kita khususkan untuk mengkaji, mempromosikan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan kebudayaan. Kita kaya dengan nilai-nilai kebudayaan, dan ini kita upayakan bagaimana secara positif bisa mendorong terhadap perubahan dan pembangunan kehidupan sosial dengan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Dan malam ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita salah seorang yang luar biasa, Direktur BMTNO cabang Jombang, BCNU Jombang, Bapak Khairul Anam. Assalamualaikum Pak Khairul Anam. Terima kasih rawuh di acara kita di channel Inspirasi Islam. Saya sangat bangga bisa berdialog dengan Pak Anam. Dan hari ini secara fakta bisa mewujudkan satu kelembagaan BMTNO yang dari nol secara modal, tapi hari ini begitu luar biasa. Tentu bahwa ini adalah sebuah kerja yang begitu luar biasa. Sudah berapa tahun kira-kira? 8 tahun. Kira-kira Pak Anam, apa yang ada di bayangan panjenengan sebagai Direktur BMTNO? Yang saya tahu waktu itu 8 tahun yang lalu, panjenengan ini Direktur salah satu bank swasta di Jombang. Oh, sampai hari ini. Sampai hari ini tetap di sebuah direktur sebuah bank swasta, mewakafkan sebagian waktunya untuk BMTNO. Apa yang kira-kira menjadi spirit semangat dari jenengan melihat bahwa BMTNO ini sebagai sebuah kelembagaan keuangan Nahdlatul Ulama dan bisa memberikan sumbangan terhadap pembangunan khususnya ekonomi keumatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Subedi dari Inspirasi Islam. Sebenarnya tidak muluk saya di dalam mengembangkan sebuah perekonomian demi kemajuan ekonomi, terutama di kami. Kita sama-sama tahu bahwa Nahdlatul Ulama dalam perjalanannya adalah sebuah lembaga yang super besar, Betul, insya Allah terbesar di dunia, itu organisasi Islam yang terbesar di dunia. Kan tetapi di dalam perekonomian, besarnya sebuah lembaga ini tidak garis lurus dengan kemampuan ekonomi. betul. Oleh karena itu kami melihat fenomena yang ada itu, saya berusaha bagaimana Nahdlatul Ulama memiliki sebuah lembaga keuangan yang tentunya untuk mengangkat mengangkat perekonomian nakdin secara kita tidak menutup mata bahwa warga kita, warga Nahdlatul Ulama 90% adalah pelaku ekonomi kecil, pelaku ekonomi mikro itu ambilnya, pelaku ekonomi mikro. Sehingga ini yang perlu kita bantu, kita berdayakan
karena mereka kesulitan di dalam mengakses permodalan melalui perbankan, bahasa kerennya belum develop. Betul. Karena itu lembaga inilah yang insya Allah akan bisa membantu mereka di dalam menjalankan sebuah program. Harapan saya tidak hanya di Jombang. Kalau bisa ini akan menjadi nasional kalau bisa, karena rule perusahaan kita ini tetap di bawah naungan mungkin memang secara manajemen kita independen, tapi di dalam perjuangan dan operasionalnya kita tidak bisa lepas dari jadi grand design kami mewujudkan kemandirian perekonomian. Makanya saya ingat waktu, kalau nggak salah itu tahun 2014 atau awal di tahun 2015. Waktu itu BMT masih satu ya cabangnya di Bareng kalau tidak salah. Ada diskusi kecil dengan saya, Pak Direktur, bahwa saya waktu itu bertanya kira-kira gimana prospeknya BMT. Waktu itu saya bertanya begitu. Beliau langsung jawab begini, kalau Pak Sub mau membantu saya cukup dua hal. Bagaimana saya punya sarana dan prasarana kerja, dan saya punya sumber daya manusia. Waktu itu. Nah itulah yang kemudian saya berinisiatif menawarkan, oke, bagaimana kalau kita MOU waktu itu. Saya menandatangani MOU dengan PCNO bahwa saya akan membantu memfasilitasi bagaimana punya infrastruktur yang targetnya waktu itu ada 8 cabang BMT yang harus dibuka waktu itu. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kita target 4 tahun waktu itu, kalau nggak salah akhir 2019 waktu itu harus ternyata melampaui kan. Dan waktu itu MOU itu saya tanda tangan itu. Alhamdulillah. Mungkin yang saya tidak tangkap waktu itu adalah pemikiran besar jenengan itu, wah ada potensi umat yang begitu luar biasa. Hari ini kondisi berjalannya BMT, karena ini lembaga keuangan mikro dari nol, kan gitu. Saya tahu persis itu dari nol, tidak punya apa-apa kayak gitu, tidak punya apa-apa. Hari ini berapa? Ya, mengkorek dari cerita awal, saya secara pribadi dan lembaga saya mengucapkan terima kasih pada PKB tentunya, khusus dengan Pak Supedi yang telah Sama-sama menginspirasi atau memodali atau memberikan alat prasarana yang menunjang kami, yang alhamdulillah mungkin bisa dijalankan sampai 10 cabang apa saya 10 cabang ya 10 ya 8 targetnya kan waktu itu ya 10 10 yang kita bisa dirikan. Hari ini sudah berapa cabang? Kemudian dari awal itu kami mempunyai target sampai nanti 2022 itu kami bisa mendirikan 21 cabang, sehingga kami memiliki 22 kantor. Alhamdulillah belum sampai tahun 2022, tahun 2021 kemarin kita sudah final 22 kantor. 22 cabang ya, 21 kantor, 21 cabang ya. Dengan satu kantor pusat. Satu kantor pusat. Dan puji syukur alhamdulillah. Awal kita memang bermodal kecil. Berapa itu Pak? Modal kita hanya 5.200.000. 5.200.000 rupiah. Itu dari 20 anggota yang kita KAIS. Ya alhamdulillah kami bisa memberikan gimmick, artinya ucapan-ucapan terima kasih kepada kawan-kawan yang takut pimpin yang mengawali berdirinya BMT itu, karena tanpa mereka kita akan bisa berjalan.
terseok-seok, alhamdulillah tahun 2015 memang kita mulai operasional di tahun 2013. 2013 itu kita mulai operasional atas perintah dari konferensi PCNU. Artinya waktu memulai dari 5 juta itu belum menjadi kebijakan dasar dari PC. Belum. Masih PC memberikan instruksi karena dari evaluasi perjalanan PC selama 2012 sampai 2017 itu menemukan bahwa rakyat Jombang itu ada kurang lebih 9 juta rakyat, dan 900.000 yang dewasa. Ya, 900.000 rakyat Jombang. Ya. Itu dalam evaluasinya kisaran 60% adalah orang NU. Orang NU 60%. Kami PC memandang bahwa dari 60% itu tadi yang saya sampaikan bahwa adalah pelaku-pelaku ekonomi yang tidak bisa mengakses bank untuk permodalan, sehingga PC waktu itu ini harus ada lembaga keuangan. Perintahnya hanya lembaga keuangan didirikan. Hanya berupa perintah kan? Perintah aja. Tidak ada modal yang belum ada sama sekali. Nah itu perintah itu disampaikan ke lembaga perekonomian. Nah waktu itu lembaga perekonomiannya ketuanya Pak Mukhlis. Nah ini itulah datang juga hadir di forum ini. Sekali di Pak Mukhlis. Setelah itu saya belum masuk di lembaga perekonomian waktu itu. Okay. Akhirnya nggak tahu Allah membuka hidayah Pak Mukhlis ngajak saya untuk berjuang di ekonomi Nahdlatul Ulama untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan. Dalam benak saya untuk mendirikan sebuah bank pembiayaan rakyat syariah itu membutuhkan modal yang besar. Betul. Sehingga kami harus mencari lembaga keuangan yang kira-kira modal kecil kita bisa jalan. Sehingga kita mengambil koperasi kita belum memiliki legalitas, atau kita juga belum tahu ini pakai BNP atau pakai SP atau pakai apa, belum. Artinya di awal itu format kelembagaan itu juga belum ada kan? Belum. Sehingga kita ngalir aja jalan. Sehingga kita di tahun 2013 itu menemukan formula. Tahun 2013 itu Pak ya. Kita membuat lembaga keuangan yang bersifat koperasi yang syariah, karena koridornya adalah Nahdlatul Ulama. Ya betul. Nah, inilah yang inspirasi Islamnya kan di sini kan. Enggak, begitu kita clear itu, kita gali untuk anggota minimal 20 orang, sehingga kami mengambil kebijakan untuk simpanan pokok dan simpanan wajibnya jangan besar-besar, karena kita menggali dari Nahdien yang kategori Nahdien adalah orang UMKM mikro, sehingga sangat terjangkau bagi Nahdien, hanya 100.000 dan 10.000 untuk simpulannya. Tetapi hari ini berarti ini memang sudah menjadi kebijakan PC kan ya. Nah ini saya perlu nanya ini, kebetulan sekarang inspiratornya kan beliau waktu itu lembaga perekonomian kan, sekarang sekretaris PCNU. Nah ini arah kebijakannya seperti apa terhadap BMT ini? Di periodenya Gus Salman ini justru jadi tekan itu pada ekonomi. Oh ya. Selain yang bidang kesehatan. Oleh karena itu pada periode yang sekarang yang dipimpin oleh Gus Salman ini melalui lembaga perekonomian atau melalui itu mengembang dan bagaimana kemudian target 21 cabang itu bisa terpenuhi. Betul. Nah, harapannya memang dari 21 cabang ini saat ini merupakan sebagai dasar sebagai awal, karena memang ke depan ini masih perlu lagi untuk
support dan bidang perekonomian. Nah, angan-angannya bersama memang kemandirian organisasi itu perlu, dan Betul, salah satunya betul. harus mengembangkan dari hal yang bersifat ekonomis ya. Salah satunya adalah Oke. Jadi sudah jelas arah kebijakannya bahwa memang secara kelembagaan ini sudah menjadi policy dasar dari perubahan kepemimpinan di PCNO pun, bahwa BMT ini tidak akan ada pengaruh apa-apa kan. Ini sudah menjadi kebijakan di PCNO. Ngomong-ngomong tadi belum nyebut ini cash flow-nya berapa sekarang? Dari 5 juta itu. Ya, dari 5 juta berkembang gitu. Masa ini ada 21 cabang, Ya. kira-kira berapa sekarang? Puji syukur alhamdulillah masuk, kita didukung oleh para pengurus, terutama dari PCNO, MWCNO sampai ranting. Ini memang kekuatan yang kita tidak bisa tinggalkan. Artinya ini sudah mendapat dukungan dari seluruh struktur NU. Jadi NU struktural itu sudah insya Allah, kalau saya bilang Sudah punya kesadaran bahwa ini Ya, kelembagaan yang strategis kan gitu. sudah memang sampai hari ini kita bisa mengembangkan itu. Alhamdulillah aset kita sudah di atas 60 miliar. 60 miliar. Tersebar Berapa di tahun itu, Pak? 8 tahun tadi. 8 tahun. Tersebar Di 21 kecamatan di seluruh kabupaten kota. Ini merupakan luar biasa ini. saya sendiri tidak punya bayangan bahwa kami bisa berjalan sedemikian rupa. Tapi jangan lupa bahwa di sebuah lembaga keuangan itu kita harus profesional, tidak bisa tidak. Karena Kata kuncinya profesional. Dan kita andalkan dari sistem atau yang core banking system JPS kita ini yang sangat mendukung. Artinya bahwa penggunaan itu tidak harus betul-betul profesional Ya. dengan standar lembaga keuangan. Ya. Jadi kita harus lakukan itu, karena tanpa itu, karena namanya lembaga keuangan, tanpa profesionalisme maka tidak punya track atau tidak punya alur, nanti larinya kemana ya? Taruhlah tadi yang saya sampaikan, mungkin sudah sampaikan atau belum, bahwa kita harus punya core business. Nah, Kita sekarang harus core punya bisnisnya apa ini Nah, di BMT ini, Mas? kami mulai menemukan bahwa di lembaga Nahdlatul Ulama ini banyak lembaga-lembaga pendidikan, banyak pondok-pondok pesantren. Dan itu umat kita, umat Nahdlatul Yang Ulama. selama ini, mohon maaf sekali, selama ini diakui mereka salah di dalam mengelola manajemen keuangan. Nah itu harus dilakukan. Yang siapa itu? Ya, Lembaga-lembaga yang menjadi basis kultural NU. Ya, mungkin di Ketamira, mungkin di lembaga pendidikan berbasis Islami, kayak gitu pesantren atau mungkin pendidikan yang formal. Itu semua kelemahannya kalau sudah ngomong manajemen keuangan itu punya masih kedoloran. 60 miliar itu, Pak, dari sumber-sumber komunitas itu atau bagaimana? Ya, jadi kami memang kalau ngomong modal dari 60 sekian miliar, kalau saya sebutkan mungkin 63 miliar, Iya. 63 miliar itu modal kita sebenarnya sangat kecil. Karena modal itu terdiri dari satu Modal BMT ya. simpanan pokok, kemudian simpanan wajib ditambah dengan modal sekunder. Nah, modal sekunder ini yang kami upayakan agar supaya menjadi modal yang betul-betul kita bisa produktifkan. Jadi Modal sekunder itu yang dari umat dari itu. umat. Nah, Ya, bentuknya apa itu? bentuknya ada tabungan. Jadi Tabungan. ada tabungan sukarela, kemudian ada yang disebut dengan tabungan sukarela berjangka. Nah, kita punya produk yang alhamdulillah ini menjadi power kita selama ini. Kita power ini sudah berjalan kira-kira 1 tahun lah mungkin yang berhadiah itu. Oh, iya. Itu yang kayaknya menjadi power kita untuk memperoleh
modal Sumber modal sebenarnya. Jadi kami punya produk itu satu berjangka, tetapi kita bisa memberikan hadiah di awal 100 juta, kita bisa memberikan hadiah sepeda motor Beat. Jadi begitu dana masuk, maka mereka deposan atau apa namanya yang menabung berjangka tadi langsung kita bawa ke dealer untuk bawa motornya. Iya. Itu dengan jangka selama 3 tahun yang tidak bisa diambil. Oh, 3 tahun. Berapa batasnya? Minimalnya 20 juta. 20 juta dapat apa? Itu sudah ada skemanya ya, skemnya gitu. Nah ini satu keistimewaan di mana perbankan kayaknya belum bisa mengakses itu. Nggak tahu, alhamdulillah kalau saya bilang ini bukan karena kami ini dianggap baiknya, bukan baiknya apa namanya pengelolaan, tapi ini tidak lepas dari doa dan dukungan dari para masyayikh. Nah ini yang saya juga menarik ini, sesuai dengan channel kami ini, Inspirasi Islami, yang menggali nilai-nilai Islam untuk kehidupan sosial. Ya, sebentar. Gimana? Ini saya punya program lagi, sudah kita mulai di tahun 2021. Okay. Setiap harapan akan kita lakukan Khatmul Quran setiap MBC. Ini yang belum ada. Bentuknya gimana? Khatmul Quran. Peran BMT? Peran BNT nanti sebagai fasilitator. Jadi kita lakukan khataman setiap kecamatan. Bahkan kemarin itu kita nggak tahu, ternyata ranting-ranting juga melakukan. Target saya hanya 98 majelis, ternyata sampai hampir 150 majelis. Nah, ini kayaknya ini akan harus menjadi istiqomah kita. Menjadi apa namanya, menjadi modal secara rohaniah. Nah, makanya sekarang yang membedakan kan gitu, terakhir itu, yang membedakan lembaga keuangan BMTNU ini yang ini secara kelembagaan ada di bawah Nahdlatul Ulama dengan lembaga keuangan konvensional lainnya di mana itu sebenarnya? Jadi prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai keislamannya di mana yang membedakan itu kan? Memang ya. Kalau kita belum bisa merasakan. Betul. Kalau saya sudah merasakan. Sudah merasakan. Sudah menjadi nasabahnya. Kalau sudah merasakan itu baru tahu apa bedanya. Iya. Sebenarnya tidak banyak sih. Kalau ngomong apa namanya, ngomong pembiayaannya, tabungannya atau tabungan berjangkanya itu sebenarnya tidak beda. Cuma yang membedakan adalah akad yang paling menonjol di saya itu akad. Nah ini saya mau ngomong sebenarnya dari 21 ini kita bisa memperkerjakan, atau kalau saya bilang apa namanya, ini satu keberhasilan kami juga kalau dibilang keberhasilan, kami bisa memperkaryakan dari banom-banom ulama, baik dari Banser, dari Ansor, dari kader-kader. Berapa jumlah yang sudah bekerja di BMT? Sekarang ini ada 95 orang. Nah ini kita biayain mereka. Kalau kita tidak berbuat apa-apa kan gitu, tidak akan bisa. 90 orang tidak bekerja di kita kan gitu. Artinya kita bisa memberikan mereka satu wahana untuk berkhidmat kepada ulama. Tidak lupa mereka juga punya kewajiban di rumah. Ini yang harus kita ke depan harus kita lebih genjot lagi agar supaya apa? Mereka ini selain bekerja di BMT, ini bisa bagaimana dia mengembangkan sebuah karya. Ya, kalau sekarang ini ada Pinca yang saya bukakan apa namanya, usaha untuk membuat kopi, untuk membuat susu. Jadi pembiayaannya dari BMT. Di samping mereka juga berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama sebagai pimpinan cabang, ya juga harus mengembangkan. Artinya harus ada sinergi antara kelembagaan BMT ini dengan kelembagaan yang lain di BNU. Ini merupakan keberhasilan kita, karena mohon maaf mungkin dari Banser, Ansor, Fataya, kalau Muslimat mohon maaf mungkin karena sudah sepuh ya, mungkin kita
sudah Ini yang dibidik ya mereka yang kelompok yang produktif kan gitu. nah, itu yang apa namanya ya memang mereka latar belakang melakukan keuangan sehingga kami harus memoles, kami harus mengupgrade keilmuan tentang keuangan. Ini sebuah apa namanya usaha yang sangat berat sehingga kita lakukan koordinasi untuk menjahit setiap 1 bulan sekali. Kalau dulu kita pakai seluruhnya, sekarang karena sudah ada 22 maka kita buat 3 zona 1, zona 2, zona 3. Tapi kami Itu zona kerja ya. zona kerja ya. Nanti kita lakukan rapi rapat pimpinan itu untuk mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan dan kapan apa yang harus dikerjakan tahun depan. Itu setiap bulan kita lakukan untuk upgrade tim apa namanya produk knowledge itu kita lakukan untuk para marketing back office ataupun yang di lapangan itu kita lakukan setiap 2 bulan sekali. Kita kenalkan apa sih apa namanya bahasa-bahasa yang ada di belakang keuangan, ada CAR, ada RUE, ada REO, Ada konsep-konsep ya. itu mereka masih blank karena mereka Artinya mendidik tenaga kerja itu kan betul-betul mulai dari nol semua. Jadi modal dari bukan lulusan dari lembaga pendidikan. saya nggak mau gitu. Oh, malah nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Kita mau memolding. Oh, Jadi iya. kalau fresh graduate, Iya. kemudian kita mau molding, Mereka sudah dijajah kan iya. konsepnya. mau Iya. kita buat apa mereka? Itu kita bisa molding. Tapi kalau yang sudah punya keilmuan, Iya. apalagi kalau mereka sudah pernah di perbankan yang notabene mereka juga apa namanya hanya sekedar menjalankan tugas sehingga filosofi keuangan mereka ya sesuai untuk apa yang sudah dilakukan. Nah kalau yang fresh graduate begitu mau kita mau buat apa itu bisa. Dan satu itu, yang kedua memang low biaya rendah. Nah, mereka mau apa namanya gaji besar kan harus pintar dulu. Iya. Makanya mereka harus sekolah dulu tempat kerja kita kan. BRT kita. Dan alhamdulillah ini Pak Mulis apa namanya bukan bantuan tugas Pak Mulis sebagai sekretaris BNPNU. Sekarang ini kami kembali sebagai manajemen kepala bagian manajemen itu apa namanya tentang penggajian, THR, hak mereka itu sudah kita tata sesuai dengan aturan dan alhamdulillah ini apa namanya kita sudah profesional. Tahun ini berapa, tahun depan berapa, Nah, ini rencana strategisnya terakhir ini mungkin Pak Direktur. Rencana strategis 3-5 tahun ke depan apa? rencana Masa 60 miliar terus kan gitu. harus naik. Harus naik. Karena saya ditarget di tahun 2021 ini harus 100 miliar. Di tahun 2021 ini. apakah bisa? Sudah hampir pertengahan tahun lah ini harus dari 40 miliar lah. Gimana kiatnya gimana ini? Kiatnya gimana? Kiatnya kami akan membuat beberapa program di antaranya satu kemarin saya mau launching apa namanya tabungan wakaf. Oh ya menarik. Wakaf yang nanti diprioritaskan. Tabungan wakaf itu gimana itu? Tabungan wakaf itu nanti akan kita berikan kepada masjid-masjid yang selama ini para jamaah mau mewakafkan. Bahasa wakaf itu dari ini kalau enggak tanah, ya betul. Ya, bangunannya besar. Betul. Mereka Ini wakafnya apa ini? Nah, wakafnya nanti bentuknya voucher. Satu voucher 10.000. Orang nanti apa jamaah itu punya 10.000 juga bisa mewakafkan. Cerdas. Penggunaannya khusus untuk apa? Berapa masjid kita punya? NO itu. NO itu kisaran Ada 20.000 masjid musola. Lebih kalau Lembaga data dari PCNU. Kalau yang dari LPM itu masih sekitar 1.700-an. 1.700 masjid dan musola. Itu satu wakaf ya. Iya. Yang kedua, saya punya planning yang sampai hari ini
saya ingin sekali, karena mohon maaf, kan kita ini dalam perkembangan zaman, NU ini dikepung oleh beberapa organisasi-organisasi Islam yang beraliran kanan, yang selama ini tidak berkecimpung di masjid, tidak berkecimpung di lembaga keuangan, di lembaga pendidikan, maunya dia akan Masuk masuk. Ini kami punya program untuk membuat prasasti dengan syarat ini adalah masjidnya Nahdlatul Ulama, kemudian membuka tabungan di BNI NU minimal 5 juta selama 3 tahun tidak berjalan. Transaksi kami gratiskan sampai habis. Bayangkan kalau 5 juta kali 1.000 sudah luar biasa. Itu 2021 harus 1 miliar, 100 miliar. Ada beberapa strategi yang harus kita lakukan, tapi ya step by step lah kita lakukan. Dan mohon maaf mungkin sampai hari ini masih ada beberapa pengurus yang kayaknya masih memiliki pandangan atau pola pikir yang kurang pas ya. Itu dari NU gitu ya. Kalau sudah punya NU ya, pengurus NU pinjam ya sekarang. Itu yang nggak boleh. Sampai hari ini masih ada. Jadi akan kami edukasi sehingga ada 95 pekerja atau karyawan ini saya sampaikan mereka. Satu, sampai kalau bergabung dengan BMTN, satu, Anda bisa berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Dua, Anda bisa memiliki media dakwah muamalah. Saya bilang mereka adalah pendekar syariah. Jadi yang hari ini konsep muamalah mereka juga di bidang ekonomi masih ada di pikiran-pikiran beliau kan gitu. Ya. Nah, ini kerja besarnya di situ Ya. kan. Tapi makanya Betul. saya mohon dukungan dari Pak Suk, Terima kasih. dari Insyaallah. dari semua kalangan, dari semua potensi yang ada. Kami menginginkan ayo kita besarkan lembaga keuangan kita ini. Siapa tahu nanti dari Jombang ini akan berkembang kepada kecil-kecil yang lain. Alhamdulillah Pak Suk, kami sudah dipercaya untuk mendirikan di Lumajang, kami sudah dipercaya untuk mendirikan di masalah Grand Design saya di tahun 2023 kita sudah punya asosiasi BMTNU Sejauh ini Pak, Timur. sejauh ini. Di luar programnya NU ini. Saya punya program. Oh yang asosiasi itu. Ya, asosiasi. Siapa tahu nanti ini menjadi PWNU menjadi embrionya PWNU. Alhamdulillah kemarin sudah saya mau justru membuat BPRS itu, tapi nggak tahu. Aku setua jadi direktur ya. Oke, terima kasih Pak Akam kehadirannya di Inspirasi Islam, dan ini sahabat inspirator Islam, pengalaman yang luar biasa. Benar kata orang, kecil itu indah. Buktinya adalah BMT dari 5.200.000 hari ini dalam 8 tahun sudah 60 miliar uang yang berputar di usaha BMTNU. Ini menjadi pengalaman yang menarik bagi kita semua untuk diinspirasi, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama di cabang-cabang yang lain. Terima kasih Pak Anam dan sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.